Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah mengumpulkan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Raya Al-Ittihad. Mudah-mudahan sebagaimana kita terkumpul malam ini, insya-Allah kita terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sama-sama menggayungkan tangan, meringankan kaki, datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seseorang di antara kita mengharap dunia, tidak ada orang di antara kita mengejar maslahat pribadi, tidak ada orang di antara kita kejar manfaat duniawi. Kita sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Hari ini insyaallah kita sama-sama akan membahas tentang judul yang sangat penting. Waktunya singkat. Makanya insyaallah dalam waktu 20 menit, 25 menit kita mudah-mudahan insyaallah bisa selesai menjelaskan tentang judul kita hari ini. Nanti insyaallah akan dilanjutkan oleh Ustaz Muammar. Hari ini kita membahas tentang salat. Kalau kita menyempurnakan salat kita, maka insya-Allah selesai semua masalah-masalah kita. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Di dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-mar'u as-salah." Hari kiamat, pertanyaan pertama yang akan tertuju kepada kita adalah salat. Bagaimana salatnya? Kalau salat kita sempurna, maka insya-Allah amal saleh selain salat itu sempurna. Kalau salat kita diterima, maka amal saleh selain salat insya-Allah diterima. Kalau salat kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah semua amal saleh selain itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal saleh yang paling pertama, yang paling utama dalam agama Islam adalah salat. Kalau ada seseorang baru masuk agama Islam, disuruh apa? Disuruh baca syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai syahadatain, langsung disuruh melakukan salat sesuai dengan waktunya. Masuk Islam dalam waktu zuhur harus melakukan salat zuhur. Masuk Islam malam harus melakukan salat maghrib atau isya sesuai dengan waktunya. Maka amal saleh yang paling pertama adalah salat. Oleh karena itu, sebagaimana akhirat semuanya insya-Allah akan menjadi sempurna. Sukses di akhirat kalau salatnya insya-Allah sukses dan sempurna. Begitu juga di dunia. Di dunia kalau kita kejar ketenangan, salat. Kalau kita kejar kesuksesan, salat. Kalau kita kejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala, salat. Kalau kita kejar amal saleh yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat. Kalau kita ingin dosa dan maksiat kita diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salat. Yang ini atau yang ini? Yang ini? Yang ini? Yang ini. Atau dua-duanya? Satu aja ya. Bismillah. Tadi kita sampai kemana? Dua-duanya ya. Nah, kalau kita ingin kesuksesan dunia dan akhirat, maka kuncinya satu, salat. Lah, dari mana tahu Pak Ustaz? Yang pertama, salat akan menghapus semua dosa dan maksiat kita. Kalau saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak pernah melakukan dosa atau tidak? Bapak-bapak pernah melakukan dosa? Sering. Bapak-bapak banyak dosanya ya. Setiap orang di antara kita pernah melakukan dosa, termasuk saya sendiri. Makanya sebagaimana kita melakukan maksiat, pernah melakukan dosa, kita pasti butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari imam terbesar, imam, ulama, jamaah biasa, setiap orang di antara kita pernah melakukan dosa. Dan setiap orang di antara kita butuh ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Ampunan Allah itu datang dari mana? Dari salat. Dari mana tahu Pak Ustaz? Surat Hud halaman terakhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan minal lail. Aqimis salat, dirikan salat pagi hari, siang hari, malam hari, wa zulfan minal lail. Innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at. Karena hasanat, pahala yang kita dapat dari salat, yudhhibna as-sayyi'at, akan menghapus dosa dan maksiat. Jadi kalau kita pernah melakukan dosa dan maksiat, ingat sama dosa dan maksiat itu, lakukan 2 rakaat, terjamin insyaallah dosa itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang namanya salatul taubah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adznaba dzanban," barang siapa yang melakukan satu dosa, lalu dia pun menyempurnakan wudu'nya. Lihat, menyempurnakan wudu'nya, persiapan untuk salat. Lalu masuk salat. Di dalam salat dia membacakan surat Al-Fatihah, bagian dari Al-Quran, rukuk, sujud seperti biasa. Di dalam sujudnya dia minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 100% dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dengan salat Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan masalah dosa dan maksiat kita. Kalau ada seseorang di antara kita masih memikirkan masa lalu, kalau ada seseorang di antara kita masih memikirkan dosa dan maksiat, kalau ada seseorang di antara kita takut dari neraka, maka kita melakukan salat karena obatnya insyaallah akan menghapuskan dosa dan maksiat di dalam diri kita sendiri. Yang pertama akan menghapus dosa dan maksiat kita. Dengan salat insyaallah akan menenangkan batin kita. Yang mencari ketenangan insyaallah obatnya adalah salat. Kalau kita melihat di dunia ini banyak hal yang menawarkan ketenangan. Hiburan, ketenangan. Restoran supaya tenang. Mall supaya tenang. Jalan-jalan supaya tenang. Wisata supaya tenang. Jalan-jalan ke luar negeri mencari ketenangan Pak Ustaz. Bahkan orang-orang yang mencari maksiat dan dosa, buat apa ente khamar? Buat apa ente minum? Buat apa ente zina? Buat apa ente pacaran? Mencari ketenangan Pak Ustaz. Itu hanya ketenangan sesaat. 1 jam, 2 jam, 3 jam diganti dengan rasa kesengsaraan yang luar biasa. Tetapi ada rasa ketenangan yang tidak akan pernah dicabut dari hati kita, yaitu ketenangan saat kita berzikir, saat kita bersalat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimis salata li dzikri. Dirikan salat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir itu akibatnya adalah ketenangan di dalam hati. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bi dzikrillah, ala bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menenangkan hati kita. Luar biasa. Kalau ada seseorang mencari ketenangan dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu seperti seseorang yang haus, sedang haus tetapi meminum air garam. Makin minum makin haus, makin terbakar tenggorokannya. Kenapa? Karena mencari ketenangan dan mencari ketenangan rasa hausnya ini dengan cara yang salah. Begitu juga orang yang mencari ketenangan dengan maksiat, tidak sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mencari ketenangan sesuai dengan fitrah Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kita melakukan salat. Oleh karena itu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lelah, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam capek, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sedih karena tekanan-tekanan dunia, sebagaimana kita sendiri. Dunia ini bukan mudah-mudah. Dunia ini bukan sederhana. Pasti dunia ini, menghadapi dunia ini sangat sulit.
banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak kesusahan, banyak bermusuhan, banyak kezaliman. Ini bisa kita menghadapi kesulitan itu setiap hari. Benar bapak-bapak, khususnya yang bekerja, apalagi mungkin ibu-ibu, setiap hari pasti ada tekanan. Entah itu tekanan dari manusia atau tekanan dari takdir yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tekanan. Bagaimana kita bisa mengobati diri kita? Bagaimana bisa mengkuatkan psikis kita supaya kita tidak gila, supaya kita tidak stres, supaya kita tidak depresi. Bagaimana kita bisa mengkuatkan psikis kita? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah banyak tekanannya, apalagi banyak fitnah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada konspirasi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi banyak orang yang ingin membunuh Rasul, apalagi orang yang menjatuhkan nama Rasul, apalagi seseorang yang menjadi murtad dan bahkan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak tekanan yang dialami oleh Rasulullah. Rasulullah menghadapi itu dengan apa? Selalu menyampaikan, "Arihna biha ya Bilal." Saya berharap kalau ibu-ibu dan bapak-bapak bisa mengerti bahasa Arab, karena bahasanya sangat kuat dan langsung masuk hati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arihna biha ya Bilal." Rihatkanlah kami wahai Bilal dengan salat. Istirahatkanlah kami dengan salat. Hiburkanlah hati kami dengan salat. Allahu akbar. Hiburan Rasulullah adalah salat. Yang menenangkan hati adalah salat. Yang membahagiakan hati Rasulullah adalah salat. Oleh karena itu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat, salatnya panjang karena Rasulullah istirahat, tenang, terhibur di dalam salat. Itu bedaan antara kita dan Rasul. Itu bedaan antara kita dan sahabat. Sahabat kalau masuk salat tenang hati mereka. Kalau kita kadang-kadang gelisah. Apalagi kalau salatnya imamnya panjang salatnya. Apalagi kalau bacaan imam lebih dari 1, 2 halaman, 3 halaman. Pasti jamaahnya bubar, batalkan salat. Saya pernah menjadi imam di salah satu kota, di kota Bandung lah. Ketika saya baru datang ke Indonesia 9 tahun yang lalu. Saat itu saya belum tahu budaya Indonesia. Bahkan belum bisa bahasa Indonesia. Masih nol bahasa Indonesia saya. Masuk ke kota Bandung, saat itu ditugaskan untuk menjadi imam. Menjadi imam, dan di dalam hati saya targetkan insyaallah dalam tarawih di bulan Ramadan, insyaallah saya khatam Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas. Maka setiap hari saya targetkan, setiap rakaat saya bacakan 7 halaman. 7 halaman. Bagi saya itu biasa, karena masih muda saat itu. Sekarang udah tua. Saat itu saya membacakan di rakaat pertama 7 halaman. Ini biasa bagi saya. Dan kebetulan di depan imam, di depan mihrab itu ada kaca, ada cermin. Jadi mungkin kalau imam itu berdiri bisa melihat jamaahnya. Gitu. Khususnya kalau baru bangun dari ruku. Di rakaat pertama saya bacakan berapa? 7 halaman. Begitu saya sujud yang kedua, mau berdiri untuk rakaat berikutnya, tidak ada satupun dari jamaah mau berdiri bersama saya. Semuanya duduk. Luar biasa. Itu rakaat kedua. Selesai rakaat kedua, setelah itu tasyahud. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Banyak dari jamaah teriak, protes. Siapa imam ini? Dari mana datang imam ini? Kami tidak mau salat di belakang imam ini karena salatnya sangat panjang. Luar biasa. Padahal salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat kadang-kadang membacakan surat Al-Baqarah. Karena istirahat di dalam salat, terhibur di dalam salat. Di dalam satu hadis, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tarawih. Salat pertama, rakaat pertama membacakan surat Al-Baqarah. Sahabat mengira beliau hanya akan membacakan surat Al-Baqarah seperti biasa, 1 rakaat 1 surat Al-Baqarah. Tapi beliau melanjutkan dalam 1 rakaat membacakan surat Al-Baqarah, lanjut surat Ali Imran.
La ilaha illallah. Baca surat Ali Imran sampai akhir. Sahabat sudah mempersiapkan diri mau rukuk. Mau rukuk, Rasulullah malah lanjut surat An-Nisa dalam satu rakaat. Luar biasa. Lanjut surat An-Nisa sampai akhirnya. Sahabat Rasul sudah lelah mau rukuk, tapi Rasulullah lanjut surat apa? Surat Al-Maidah. Di sini berapa surat? Sudah 4 surat. Hampir kurang lebih 7 juz. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikmati di dalam salat. Kalau mungkin ada imam di masjid ini atau di masjid-masjid yang lain, harusnya imam ini memperhatikan kondisi jamaah. Kalau jamaahnya semangat, panjangkanlah salat. Kalau jamaahnya kurang atau ada yang sakit, ada yang tua, maka kita berusaha untuk menjadikannya sesuai dengan orang yang paling lemah di antara kita. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ingin tenang, yang ingin bahagia, maka insyaallah obatnya adalah di dalam salat. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan salat Allah akan mengangkat derajat kita. Di dunia hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang merendahkan, banyak yang tidak menghargai, banyak yang menghormati. Tetapi di akhirat pasti kita akan diangkat derajat kita. Dengan apa? Dengan salat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan salat, dengan qiyamul lail, dengan tahajud, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita ke derajat yang terpuji, luar biasa. Di mana? Di dunia dan di surga. Mudah-mudahan kita sama-sama termasuk orang-orang yang diampuni dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan kita sama-sama terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke maqam yang terpuji di dunia dan insyaallah di akhirat, di derajat yang paling tinggi di Al-Firdaus Al-A'la. Saya tidak berlama-lama, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai. Insyaallah ceramah yang singkat mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Saya datang di hadapan ibu dan bapak yang saya cintai di masjid yang kita cintai ini karena saya diundang dari pesantren yang sangat besar bernama Markaz Penghafal Al-Quran yang berada di Sumatera Utara dan Aceh, dan mudah-mudahan insyaallah akan buka cabang di Riau supaya anak-anak kami bisa mempelajari Al-Quran. Di dalam pesantren ini ada ratusan hafiz Al-Quran yang belajar Al-Quran secara gratis, semuanya beasiswa, tempat tinggal gratis, makanan gratis, beasiswa gratis. Nanti kalau sudah selesai hafal Al-Quran, dimudahkan untuk masuk kampus sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Ada yang mau masuk kedokteran, silahkan. Ada yang mau masuk arsitek, silahkan. Ada yang mau menjadi ustaz, menjadi ulama, menjadi politik, menjadi pengusaha, insyaallah semuanya dimudahkan oleh Markaz Penghafal Al-Quran ini. Mungkin Ustaz Muammar akan menjelaskan lebih dalam karena beliau yang memimpin pesantren ini. Marilah kita membantu mereka sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.